Mereka merasakan penjajahan, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignity bangsa Indonesia. Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah-penjajah kita. Gila, akhirnya Indonesia berani balikin meja. Selama ini kita dijajah gaya baru pakai kertas hijau bernama dolar yang dicetak gaib sama Washington. Begitu mereka inflasi, isi piring kita yang dipermainkan spekulan serakah Wall Street. Tapi era pasrah itu sudah tamat, bos. Hari ini, permainan oligarki dan asing resmi dihentikan. Prabowo baru saja merebut kembali aset terbesar bangsa. 20 Mei 2026, Presiden Prabowo mengesahkan PP baru. Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Di bawah komando Presiden Prabowo yang punya nyali macan Asia dan taktik gerilya Menteri Keuangan kita, Purbaya, Indonesia resmi luncurkan operasi senyap, kiamat dolar. Lewat video ini kita bongkar abis gimana QRIS lintas negara dan sistem LCS bikin Amerika gemetar karena nggak bisa lagi lacak dan setir keuangan kita. Jadi kalau Anda pegang rupiah sekarang, pegang dolar sekarang, ya jual aja lah. Nanti nggak untung loh, lagi. Hanya bagus, tapi nggak akan lama. Ketika kita menjaga stabilitas bond market, kita nggak pernah main-main. Pak Prima tuh setiap hari saya teleponin tuh, uang udah berapa, masuk uang berapa. Pak Prima. Jadi kita betul-betul serius menjaga market confidence. Pasti Anda nanya kenapa nggak dulu? Ketika dulu nggak belum perlu, sekarang nggak usah diperlukan. Jadi kita cari segala cara yang ada di tangan kita untuk memperbaiki kepercayaan kepada pasar kita. Meski Kris diprotes Amerika Serikat, Bank Indonesia terus memperluas jangkauan layanan pembayaran ini ke lintas negara. Dalam waktu dekat, transaksi menggunakan Kris dapat dilakukan di Jepang, India, Korea Selatan, Tiongkok, dan Arab Saudi. Kris saat ini bisa dipakai untuk transaksi di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kris itu gila banget, dan Amerika protes soal Kris. Mereka tuh protesnya lewat yang namanya USTR, United States Trade Representative. Mereka bilang sistem pembayaran di Indonesia, Kris sama GPN, itu ngegencet perusahaan-perusahaan Amerika kayak Visa sama Mastercard. Pasti Donald Trump tuh merasa terancam karena aturan main Indonesia kok sekarang berpihak ke lokal, bukan ke global. Dan kalian harus ngerti seberapa penting. Mungkin satu-satunya kekuatan Amerika yang mungkin susah disalip China, itu dia ngontrol seluruh sistem finansial di dunia. Tapi kalau proyek-proyek kayak gini dan negara-negara berkembang mulai berdaulat dalam sistem finansialnya, pelan Amerika jadi makin lemah. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut kurs dolar, takut BBM nggak cukup, takut ini, takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Nggak cuma itu, kelakuan oknum bea cukai yang nggak becus jaga gerbang negara langsung digebuk dan direformasi total. Semua devisa hasil ekspor wajib pulang dan langsung dialihkan ke emas murni, uang yang jujur, bukan kertas cetakan kosong. Gimana menurut kalian? Apakah kalian siap melihat rupiah berjaya dan dolar tumbang di tanah air? Tulis di kolom komentar, kita debat sehat di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info yang bikin asing ketar-ketir. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai, kita outsourcing ke swasta, dan penghasilan negara naik. Apa nggak sedih itu? Pengawasan keuangan dan cukai saya pengen lihatkan di sini bahwa Pak Jaka dan kawan-kawan di bea cukai sudah melakukan kerja yang serius sekali. Jadi kelihatannya orang bea cukai sudah mulai serius kerjanya. Itu nggak Mas? Kata Presiden begitu, Pak udah membaik. Presiden ketawa, hahaha. Mereka udah mulai pada takut ya? Iya kayaknya Pak. Satu kata buat sistem keuangan global kita selama puluhan tahun ini, kecolongan. Kita ini negara kaya raya, emas melimpah di Papua, batu bara numpuk di Kalimantan, nikel kita dicari seluruh dunia. Tapi anehnya, kenapa hidup kita harus ditentukan oleh selembar kertas hijau bergambar mantan Presiden Amerika yang dicetak sesuka hati oleh bank swasta bernama Federal Reserve? Kenapa setiap kali Amerika inflasi, dompet emak-emak di pasar induk Jakarta ikut menjerit? Ini namanya penjajahan gaya baru, bos. Penjajahan tanpa bedil, tapi pakai kurs mata uang yang dipermainkan spekulan serakah di Wall Street. Untungnya era pasrah itu sudah tamat. Di bawah komando Presiden Prabowo yang punya nyali macan Asia dan otak brilian Menteri Keuangan Purbaya, Indonesia memutuskan untuk berhenti jadi keset kaki geopolitik Barat. Purbaya meluncurkan strategi yang bikin Washington keringat dingin, kiamat dolar di Indonesia. Ini bukan sekadar gertakan sambal. Ini adalah operasi senyap dedolarisasi yang dieksekusi secara taktis, tajam, dan tanpa ampun lewat ekspansi QRIS lintas negara serta sistem local currency settlement, LCS. Kita tidak lagi bisa diatur oleh asing. Kalau Amerika mau pamer taring silakan, tapi hadapi dulu benteng ekonomi kita yang sekarang dikunci rapat oleh duet maut Prabowo Purbaya.
tikus-tikus bea cukai dan kebocoran devisa kita. Sebelum kita bicara cara Purbaya bikin Amerika gemetar, kita harus beresin dulu urusan dalam negeri. Gimana kita mau perang lawan dominasi global kalau pintu gerbang kita sendiri dijaga oleh mentalitas makelar? Mari kita buka-bukaan soal institusi yang belakangan ini bikin publik naik pitam, bea cukai. Selama ini kemana aja itu pengawasan arus masuk dan keluar barang? Tolong dong, kalian itu digaji pakai uang pajak rakyat untuk jaga kedaulatan gerbang negara, bukan untuk hobi ngobrak-abrik koper turis atau nahan barang hibah sekolah luar biasa. Sementara barang-barang sepele rakyat kecil diperiksanya sampai ke akar-akar devisa hasil ekspor DHE. Dari komoditas raksasa kita, malah sering lolos dan parkir manja di bank-bank Singapura. Ini kan kocak bin ajaib. Barang mentah kita dikeruk dari bumi pertiwi, tapi uang dolarnya dinikmati perbankan asing. Presiden Prabowo tidak butuh pejabat yang pintar bikin alasan di depan kamera, tapi membiarkan penyelundupan devisa jalan terus di bawah meja. Makanya, begitu dapat laporan soal ketidakbecusan ini, langkah tegas langsung diambil. Purbaya, dengan gayanya yang dingin tapi mematikan, langsung menyemprot habis sistem pengawasan mereka. Bea cukai dipaksa tunduk pada sistem digitalisasi total yang menutup celah kong kali kong. Tidak ada lagi cerita eksportir nakal bisa menyembunyikan dolar hasil bumi kita di luar negeri. Purbaya menegaskan, semua devisa hasil keringat bumi Indonesia wajib pulang, wajib masuk sistem domestik dan wajib dikonversi. Yang membangkang, siap-siap izin usahanya digulung dan dibuang ke tempat sampah sejarah. Kebijakan devisa nasional bukan dokumen formalitas yang bisa dinegosiasikan di warung kopi. Ini adalah urusan kedaulatan darah dan daging bangsa. Ilusi dolar menghancurkan penjajahan kertas cetakan Washington. Mari kita pakai logika paling dasar yang sengaja dibuat rumit oleh para ekonom didikan barat. Apa sih hebatnya dolar Amerika Serikat cuman kertas? Bedanya dengan kertas bungkus gorengan adalah kertas hijau itu punya stempel pemerintah Amerika Serikat dan dipaksakan jadi alat bayar internasional sejak perjanjian Bretton Woods. Sejak tahun 1971, Richard Nixon secara sepihak mencopot jangkar emas dari dolar. Artinya apa? Amerika bisa cetak duit triliunan dolar tanpa perlu punya jaminan emas sama sekali. Modal mereka cuma mesin cetak dan ego adidaya. Lalu, apa dampaknya ke kita? Setiap kali Amerika butuh duit untuk mendanai perang atau menutupi utang mereka yang segunung, mereka tinggal cetak dolar. Dolar melimpah, terjadilah inflasi di sana. Sialnya, karena perdagangan dunia pakai dolar, inflasi mereka diekspor ke negara berkembang seperti Indonesia. Begitu mereka sadar dolarnya terlalu banyak, bank sentral mereka, The Fed, menaikkan suku bunga. Akibatnya, para investor spekulan menarik dolarnya dari Indonesia pulang kampung ke Amerika. Rupiah kita langsung melemah, harga kedelai impor naik, dan tahu tempe di meja makan kita mengecil ukurannya. Ini kan gila. Mengapa nasib isi piring kita harus ditentukan oleh kebijakan satu negara egois di seberang samudra? Purbaya melihat absurditas ini sebagai bentuk perbudakan modern. Kita bekerja keras menanam sawit, mengeruk nikel, berkeringat di pabrik-pabrik, tapi nilai kekayaan kita diukur pakai kertas mainan buatan Washington yang nilainya bisa naik turun sesuka hati spekulan. Nasionalisme ekonomi menuntut kita keluar dari lingkaran setan ini. Dan instrumen pertama yang dipakai Purbaya untuk menampar dominasi ini adalah teknologi yang setiap hari ada di tangan kalian. QRIS, senjata mematikan. Bernama QRIS dan LCS, kiamat retail bagi dolar. Siapa yang menyangka kalau kode matriks kotak hitam putih yang biasa kalian pakai buat beli seblak atau boba di pinggir jalan sekarang jadi senjata geopolitik paling ditakuti Pentagon. Ya, itulah QRIS lintas negara. Dulu kalau kalian jalan-jalan atau dinas ke Malaysia, Thailand, Singapura, atau Jepang, kalian harus tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat dulu di money changer, baru kemudian ditukar lagi ke ringgit atau baht. Dalam proses itu kalian dipotong biaya administrasi 2 kali dan dolar Amerika Serikat selalu dapat untung sebagai perantara. Sekarang, skema kuno itu sudah basi. Purbaya memperluas kerja sama interkoneksi pembayaran regional. Anda cukup bawa handphone, buka aplikasi perbankan Indonesia, scan barcode di toko-toko Kuala Lumpur atau Bangkok, dan detik itu juga tabungan rupiah Anda langsung terpotong sesuai kurs real. Ini bukan cuma soal kemudahan emak-emak belanja oleh-oleh, bos. Ini adalah pernyataan perang terhadap hegemoni dolar di tingkat retail. Ketika jutaan turis dan pedagang antar negara tidak lagi mencari dolar untuk transaksi harian, permintaan terhadap mata uang Amerika itu merosot tajam. Tapi Purbaya tidak berhenti di level retail. Untuk skala kakap, perdagangan antar negara kelas berat seperti ekspor impor kelapa sawit, mesin atau kendaraan, Indonesia gencar menerapkan local currency settlement (LCS). Kita sudah ikat komitmen dengan raksasa-raksasa ekonomi dunia, China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Jika pengusaha Indonesia mau beli barang dari Beijing, bayarnya pakai yuan. Sebaliknya, kalau orang Shanghai mau beli batu bara kita, mereka bayar pakai rupiah langsung. Dolar Amerika Serikat, maaf, Anda tidak diajak.
Anda cuma pihak ketiga yang ganggu hubungan orang lain, jadi silakan angkat kaki dari jalur dagang kami. Membalikan meja geopolitik, mengapa Amerika gemetar? Selama ini senjata paling ampuh Amerika untuk mendisiplinkan negara-negara yang tidak mau tunduk pada kemauan mereka adalah sanksi ekonomi berupa pemutusan akses dari jaringan finansial dolar, SWIFT. Tanya saja pada Rusia atau Iran, begitu suatu negara tidak sejalan dengan kepentingan Washington, aset mereka dibekukan, akses dolarnya diputus, dan ekonominya dicekik. Namun strategi Purbaya membuat senjata sanksi itu jadi tumpul dan tidak berguna di Indonesia. Dengan membangun jalur pembayaran mandiri lewat LCS dan QRIS, Indonesia secara perlahan, tapi pasti keluar dari radar-radar sanksi finansial barat. Kalau besok lusa Indonesia mengambil kebijakan tegas yang tidak disukai Gedung Putih, misalnya menasionalisasi aset strategis atau menolak mendiktekan kebijakan luar negeri kita, mereka tidak bisa lagi mengancam akan menghancurkan rupiah lewat permainan kurs dolar. Kita sudah punya ekosistem sendiri. Ini yang membuat para pengamat di Washington gemetar. Indonesia, sang raksasa Asia Tenggara dengan populasi hampir 280 juta jiwa, sedang memimpin gerakan dedolarisasi yang konkret. Bukan sekadar retorika kosong di forum PBB. Ini adalah tindakan nyata nasionalisme ekonomi yang membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia berdiri tegak sebagai subjek sejarah, bukan objek penderita yang bisa diintimidasi dengan gertakan sanksi mata uang. Kembalikan devisa ke emas murni, uang yang jujur. Kritik paling tajam dari masyarakat dan para pemikir ekonomi berdaulat yang didengar langsung oleh Purbaya adalah kenapa kita masih menyimpan cadangan devisa dalam bentuk surat utang pemerintah Amerika, US Treasury. Itu kan sama saja kita meminjamkan uang hasil bumi kita untuk membiayai utang negara yang menjajah kita secara ekonomi. Suara audiens sangat jelas dan tegas. Alihkan devisa ke emas murni, emas adalah uang yang jujur. Sejak ribuan tahun lalu, emas tidak pernah kehilangan nilainya karena emas tidak bisa dicetak secara gaib dari mesin cetak digital perbankan. Emas membutuhkan keringat, tambang, dan usaha nyata untuk mendapatkannya. Purbaya sangat setuju dengan prinsip ini. Mengapa kita harus mempercayakan masa depan ekonomi anak cucu kita pada stabilitas politik dalam negeri Amerika yang makin kacau dan polaritatif, jika kita bisa mengamankan kekayaan kita pada emas fisik yang disimpan di dalam brankas bank sentral kita sendiri? Secara bertahap, strategi rahasia ini mulai dijalankan. Penumpukan cadangan emas nasional ditingkatkan, mengurangi porsi surat utang dolar. Ini adalah fondasi kuat yang dipersiapkan agar rupiah tidak lagi menjadi korban roller coaster sentimen global, melainkan mata uang yang kokoh karena ditopang oleh nilai intrinsik yang nyata. Indonesia sedang bergerak menuju era baru, era di mana kita tidak lagi menjadi pelayan kepentingan moneter global, melainkan menjadi raja ekonomi yang berdaulat penuh di tanah air sendiri. Amerika boleh saja panik, spekulan boleh saja kelabakan, tapi roda dedolarisasi Indonesia sudah berputar, dan tidak ada satupun kekuatan asing yang bisa menghentikannya. Uang kita, kedaulatan kita, aturan kita. Jika Anda siap melihat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri tanpa didekte kertas hijau Amerika, tulis setuju di kolom komentar sekarang. Kita bongkar lebih dalam lagi taktik bawah tanah Purbaya yang bikin runtuh hegemoni moneter barat. Mari kita lanjut, bos. Buka mata, buka telinga, dan bersihkan isi otak kita dari doktrin-doktrin usang para ekonom bayaran barat yang kerjanya cuma menakut-nakuti bangsa sendiri. Selama ini kita dicekoki narasi basi, kalau nggak pakai dolar ekonomi kita runtuh. Kalau berani lawan Amerika kita bakal kena sanksi. Hei, bangun. Itu mentalitas inlander yang sudah kedaluarsa. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang anti pasrah dan taktik gerilya finansial Menteri Keuangan Purbaya. Mitos-mitos horor itu kita blender, lalu kita buang ke laut. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam bagaimana permainan bawah tanah ini bekerja dan mengapa sistem birokrasi dalam negeri kita yang malas harus digebuk terlebih dahulu sebelum kita maju ke medan perang geopolitik global. Menggebuk mentalitas kompromi di pintu gerbang negara. Kita tidak bisa memenangkan perang asimetris melawan hegemoni moneter global kalau internal kita masih diisi oleh pejabat-pejabat bermentalitas pecundang. Presiden Prabowo dari awal sudah menegaskan, tidak ada tempat bagi pengkhianat ekonomi di kabinet ini. Dan salah satu fokus utama yang langsung dieksekusi oleh Menkeu Purbaya adalah membersihkan institusi yang bertugas mengawasi lalu lintas devisa dan barang, terutama kelakuan oknum-oknum nakal di Bea Cukai. Selama bertahun-tahun bocornya devisa hasil ekspor WIKDHE. Kita itu bukan karena eksportir kita kurang pintar, melainkan karena ada celah sistem yang sengaja dipelihara. Purbaya mengendus bau busuk ini. Bagaimana mungkin komoditas strategis seperti nikel, bauksit, dan batu bara dikirim ke luar negeri dalam jumlah jutaan ton, tetapi catatan devisa yang masuk ke bank domestik cuma recehan. Kemana sisanya? Ternyata mengalir lancar ke rekening-rekening gelap di Singapura, Swiss, atau Cayman Islands. Sementara itu petugas di lapangan malah sibuk mempermasalahkan pajak mainan anak-anak atau piala milik warga negara yang pulang dari
dari luar negeri. Ini kan namanya sakit jiwa. Urusan kakap dibiarkan lolos, urusan Terry dikejar sampai nangis-nangis. Purbaya tidak pakai lama. Beliau langsung menerapkan sistem pelacakan devisa terintegrasi yang menggunakan teknologi blockchain. Sistem ini memantau secara real-time setiap gram komoditas yang keluar dari pelabuhan Indonesia. Begitu barang kapal berangkat, sistem langsung mengunci nilai devisanya. Jika dalam waktu yang ditentukan dolar atau mata uang hasil penjualan itu tidak masuk ke perbankan dalam negeri, Bea Cukai dan pihak pelabuhan yang bermain langsung dicopot hari itu juga, tanpa sidang kode etik yang bertele-tele. Prabowo tidak butuh pejabat yang pandai bersilat lidah. Beliau butuh hasil nyata agar rupiah punya darah untuk bertarung. Dengan tertutupnya lubang bocor ini, pasokan devisa domestik kita langsung melimpah. Dan ini menjadi fondasi awal untuk melancarkan serangan balik ke jantung sistem moneter Amerika. Mengapa Amerika begitu ketakutan dengan gerakan kita? Coba kalian pikir pakai logika yang jernih. Kenapa Amerika Serikat rela mengirim pasukan militernya keliling dunia, bikin pangkalan militer di mana-mana, dan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara yang membangkang? Jawabannya bukan karena mereka peduli pada demokrasi, bos. Jawabannya adalah untuk melindungi petrodolar, sebuah sistem di mana komoditas paling berharga di dunia, yaitu minyak bumi dan energi, wajib ditransaksikan menggunakan dolar Amerika Serikat. Dengan sistem ini, seluruh dunia dipaksa untuk terus-menerus membeli dolar agar bisa membeli energi demi menghidupkan pabrik dan kendaraan mereka. Tetapi, dunia tahun 2026 ini sudah berubah total. Indonesia di bawah komando Prabowo melihat celah besar dalam arsitektur keamanan global ini. Kita adalah produsen nikel terbesar di dunia, bahan baku utama untuk masa depan industri otomotif global, yaitu baterai kendaraan listrik. Purbaya dengan cerdik memanfaatkan posisi tawar ini. Kalau dulu Amerika bisa mendikte Timur Tengah dengan dolar untuk urusan minyak, sekarang Indonesia mendikte dunia dengan nikel dan komoditas hijau kita. Purbaya mengeluarkan kebijakan radikal. Siapapun yang mau membeli bahan baku baterai dan nikel olahan dari Indonesia, jangan bawa dolar ke meja perundingan kami. Strategi ini langsung membuat Gedung Putih gemetar. Mengapa? Karena jika Indonesia berhasil memelopori perdagangan komoditas masa depan tanpa melibatkan mata uang Amerika, maka negara-negara lain di Afrika dan Amerika Latin akan ikut meniru langkah kita. Begitu permintaan dunia terhadap dolar anjlok, nilai mata uang mereka akan terjun bebas, dan inflasi raksasa yang selama ini mereka ekspor ke negara-negara berkembang akan pulang kampung ke Washington menghancurkan ekonomi domestik mereka sendiri. Ini adalah checkmate geopolitik dari Purbaya. Membongkar aliansi strategis LCS, aliansi anti kertas kosong. Strategi dedolarisasi Purbaya bukan cuma sekadar mimpi di siang bolong, melainkan sebuah gerakan taktis yang dibangun melalui aliansi konkret. Lewat skema Local Currency Settlement (LCS), Indonesia tidak berjalan sendirian. Kita menggandeng raksasa ekonomi Asia seperti China dan Jepang, serta tetangga dekat kita, Malaysia dan Thailand. Mari kita bongkar bagaimana aliansi ini bekerja menghancurkan dominasi Barat. Selama ini, jika pabrik di Karawang mau membeli mesin dari Tokyo, transaksinya harus dikonversi dari rupiah ke dolar Amerika Serikat. Lalu dari dolar Amerika Serikat baru dikonversi ke yen Jepang. Dalam proses putaran ini, perbankan Amerika mengambil keuntungan komisi gratisan tanpa melakukan kerja keras apapun. Nilai tukar kita pun selalu ditekan karena permintaan terhadap dolar buatan mereka terus meroket. Purbaya memutus rantai parasit ini. Melalui perjanjian LCS, Bank Sentral kita dan Bank Sentral negara mitra membuat jalur clearing langsung, direct quotation. Jadi kalau pengusaha kita beli barang ke Cina, mereka langsung bayar pakai yuan lewat sistem perbankan dalam negeri kita. Sebaliknya, kalau Cina beli sarang burung walet atau sawit kita, mereka wajib bayar pakai rupiah. Efeknya apa? Dolar Amerika Serikat kehilangan fungsinya sebagai perantara di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Mata uang mereka yang tadinya dianggap dewa dalam perdagangan internasional, kini nasibnya tidak lebih berharga dari sekadar kupon belanja pasar malam yang mulai ditinggalkan pembelinya. QRIS lintas negara meruntuhkan hegemoni finansial dari level akar rumput. Jika sistem LCS digunakan untuk menggebuk transaksi kelas kakap para taipan dan korporasi, maka Purbaya menggunakan QRIS lintas negara sebagai senjata pemungkas untuk membebaskan rakyat kecil dan sektor retail dari cengkeraman dolar. Ini adalah bentuk nasionalisme ekonomi yang paling humanis karena dampaknya langsung dirasakan oleh dompet masyarakat bawah. Bayangkan, dulu kalau para pekerja migran Indonesia, PMI, kita di Malaysia atau warga kita yang sedang berobat di Thailand ingin bertransaksi, mereka harus mendatangi money changer, mengantre dan pasrah menerima potongan kurs yang mencekik leher. Belum lagi risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar atau risiko terkena penipuan kartu kredit internasional yang dikuasai oleh jaringan korporasi barat seperti Visa dan Mastercard. Sekarang, sistem monopolistik itu diruntuhkan total oleh Purbaya. Dengan memperluas jaringan QRIS ke berbagai negara, sistem pembayaran kita terhubung
terhubung langsung dengan sistem pembayaran lokal negara tujuan. Ketika seorang turis Indonesia membeli makanan di Bangkok cukup dengan memindai kode QR pakai ponselnya, transaksi itu diselesaikan secara instan menggunakan kuotasi mata uang langsung antara rupiah dan baht. Kita tidak lagi membutuhkan jaringan SWIFT atau clearing house di New York untuk memproses transaksi sesama bangsa Asia. Ini adalah tamparan keras bagi lembaga keuangan global yang selama ini merasa menjadi pemilik eksklusif jalur lalu lintas uang dunia. Purbaya membuktikan bahwa kedaulatan digital dan moneter bisa dimulai dari hal kecil yang berada di genggaman tangan setiap rakyat Indonesia. Mengunci kedaulatan dengan emas fisik, selamat tinggal fata morgana finansial. Langkah pamungkas yang melengkapi seluruh teka-teki strategi rahasia Purbaya adalah pembersihan portofolio cadangan devisa negara. Tuntutan dari masyarakat awam hingga para pakar ekonomi nasionalis akhirnya diwujudkan. Kita harus berhenti menimbun surat utang pemerintah Amerika Serikat yang sejatinya hanyalah janji di atas kertas cetakan kosong. Purbaya secara agresif mulai mengalihkan sisa-sisa cadangan dolar kita untuk memborong emas murni internasional dan mengamankan produksi emas dalam negeri dari tambang-tambang kita sendiri. Emas adalah simbol kemandirian sejati. Emas tidak bisa terkena inflasi karena kebijakan politik luar negeri suatu negara. Emas tidak bisa dibekukan secara digital oleh sanksi sepihak Pentagon, dan emas memiliki nilai abadi yang diakui oleh peradaban manusia sejak zaman purba. Dengan menaruh pondasi rupiah di atas cadangan emas fisik yang kokoh, Purbaya tidak hanya mengamankan stabilitas ekonomi saat ini, tetapi juga mengunci masa depan Indonesia agar kebal terhadap badai krisis global yang diprediksi akan segera menghantam negara-negara barat akibat utang mereka yang sudah melampaui batas kewajaran. Di bawah komando tegas Presiden Prabowo dan kecerdasan taktis Menkeu Purbaya, Indonesia kini bukan lagi penonton yang gemetar melihat gejolak geopolitik dunia. Kita adalah pemain utama yang siap merebut takhta sebagai raja ekonomi baru yang merdeka, berdaulat, dan tidak bisa lagi didikte oleh kekuatan asing manapun. Perjalanan kita menuju kemandirian ekonomi penuh masih panjang dan penuh tantangan. Blok Barat tidak akan tinggal diam melihat dolar mereka disingkirkan dari tanah Nusantara. Jika Anda ingin melihat bagaimana strategi berikutnya dari duet Prabowo Purbaya dalam menghadapi serangan balik dari para spekulan internasional, silahkan komentar. Kita kupas habis sampai ke akar-akarnya. Siapkan kopi hitam kalian, bos, karena pertempuran makin memanas. Blok Barat mulai gerah melihat manuver tak terduga dari Jakarta. Para spekulan di Wall Street yang biasanya santai sambil mengisap cerutu, sekarang mulai garuk-garuk kepala karena kalkulasi mereka meleset total di Indonesia. Mereka pikir Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bakal sama dengan era-era sebelumnya yang bisa digertak pakai isu penurunan peringkat utang atau sanksi ekonomi sepihak. Mereka lupa Prabowo punya menteri keuangan berotak brilian seperti Purbaya yang tahu persis di mana letak urat nadi kelemahan sistem finansial global. Sekarang mari kita kupas tuntas bagaimana skenario serangan balik asing ini dipatahkan dan mengapa sistem perbankan kita justru makin perkasa ketika dolar Amerika Serikat mulai ditendang keluar dari sirkulasi domestik. Membongkar kedok IMF dan Bank Dunia. Selamat tinggal nasihat beracun. Selama puluhan tahun, negara berkembang seperti kita selalu didikte oleh dua lembaga kembar ciptaan Barat, IMF dan Bank Dunia. Setiap kali kita mengalami sedikit gejolak ekonomi, mereka datang bak pahlawan kesiangan membawa tas koper penuh nasihat ekonomi. Tapi anehnya, setiap kali nasihat mereka dituruti, industri dalam negeri kita justru mati, subsidi rakyat dicabut, dan aset-aset strategis kita malah dijual murah ke korporasi asing. Ini namanya perampokan berkedok konsultasi, bos. Menteri Keuangan Purbaya dari awal sudah mencium gelagat busuk ini. Ketika lembaga-lembaga internasional itu mulai memperingatkan Indonesia bahwa kebijakan dedolarisasi dan pembatasan devisa bisa menurunkan minat investor asing, Purbaya cuma tersenyum sinis. Beliau dengan tegas membalas, "Kalian urus saja utang negara kalian sendiri yang sudah menembus langit. Jangan ajari kami cara mengelola rumah tangga kami." Nasionalisme ekonomi Prabowo Purbaya mengajarkan satu hal penting. Investor yang kita butuhkan adalah mereka yang datang untuk membangun pabrik, membawa teknologi, dan membuka lapangan kerja nyata buat rakyat Indonesia. Bukan investor spekulan alias hot money yang kerjanya cuma taruh duit di pasar saham hari ini, lalu kabur besok pagi membawa keuntungan dolar sambil meruntuhkan nilai tukar rupiah kita. Dengan sistem proteksi devisa yang ketat, Purbaya berhasil menyaring mana investor sejati dan mana lintah darat finansial. Hasilnya, ekonomi kita justru tumbuh lebih sehat karena ditopang oleh sektor real yang kuat, bukan oleh fata morgana angka-angka di pasar modal yang dimanipulasi asing. Sanksi bea cukai, bersihkan halaman rumah sebelum menantang badai. Kembali lagi ke urusan dalam negeri, karena musuh dalam selimut itu jauh lebih berbahaya daripada musuh di luar benteng. Purbaya sadar betul bahwa perang dedolarisasi ini membutuhkan disiplin tingkat tinggi dari seluruh aparatur negara, terutama mereka yang berdiri di lini depan arus keluar masuk uang tunai dan barang.
bea cukai kembali kena semprot, dan kali ini tidak ada lagi ruang untuk kompromi atau sekadar sanksi administratif potong gaji. Prabowo secara spesifik memerintahkan intelijen militer dan kejaksaan untuk ikut mengawasi pelabuhan-pelabuhan utama kita. Purbaya tidak ingin kebijakan strategis seperti Local Currency Settlement (LCS) dirusak oleh oknum bea cukai yang masih menerima suap dalam bentuk dolar tunai dari para penyelundup komoditas. Bayangkan betapa ironisnya, di atas kertas kita sedang mengampanyekan penggunaan rupiah dan yuan, tapi di lapangan, oknum aparatnya masih doyan koleksi uang ijo Amerika di dalam laci meja kerja mereka. Tindakan tegas pun langsung diambil tanpa pandang bulu. Beberapa kepala kantor wilayah bea cukai yang kedapatan membiarkan eksportir nakal melarikan devisa hasil ekspor (DHE) langsung dicopot secara tidak hormat, disita seluruh aset pribadinya untuk negara, dan dijebloskan ke penjara dengan pengamanan maksimum. Purbaya menegaskan bahwa membiarkan devisa negara bocor ke luar negeri di tengah perang ekonomi global sama saja dengan tindakan subversif dan pengkhianatan terhadap negara. Efek jera ini langsung terasa. Sekarang, tidak ada lagi petugas yang berani bermain mata dengan penyelundup. Semua dokumen diperiksa secara digital, ketat, dan transparan. Pintu gerbang ekonomi kita akhirnya terkunci rapat, siap menampung devisa murni yang wajib pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Geopolitik baru, Indonesia memimpin poros finansial selatan-selatan. Langkah berani Indonesia ini ternyata memicu efek domino di seluruh dunia, khususnya di kawasan Global South, negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Selama ini negara-negara ini ingin melawan dominasi Barat, tapi tidak punya nyali karena takut ditekan secara militer maupun ekonomi. Namun ketika mereka melihat Indonesia di bawah komando Prabowo berani menantang hegemoni dolar secara terbuka dan sukses, mereka mulai ikut berbaris di belakang kita. Strategi rahasia Purbaya dalam memperluas kerjasama LCS dan Quaris lintas negara kini bukan lagi sekadar urusan internal Asia Tenggara. Indonesia mulai menjejaki sistem pembayaran serupa dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika. Bayangkan kekacauan yang terjadi di Washington jika perdagangan minyak mentah dari Timur Tengah ke Indonesia atau perdagangan mineral berharga dari Afrika ke Jakarta, semuanya diselesaikan tanpa menyentuh dolar Amerika Serikat 1 sen pun. Ini adalah mimpi buruk terbesar bagi sistem moneter Amerika Serikat. Selama ini daya tawar mereka di panggung geopolitik dunia hanya bersandar pada dua hal: kapal induk bertenaga nuklir dan mesin cetak dolar di Federal Reserve. Ketika dolar tidak lagi laku digunakan sebagai alat pemalak internasional dalam perdagangan komoditas utama, maka kekuatan global mereka akan runtuh dengan sendirinya seperti kartu domino. Purbaya telah berhasil mengubah posisi Indonesia dari yang dulunya cuma negara pengekor kebijakan Barat, kini menjadi pemimpin revolusi moneter global yang disegani kawan maupun lawan. Menghancurkan spekulan falas, rupiah bukan mainan Wall Street. Salah satu kejahatan terbesar sistem keuangan berbasis dolar adalah adanya pasar spekulasi valuta asing, falas. Di pasar ini, para spekulan bisa mempermainkan nasib mata uang suatu negara berkembang hanya dengan modal klik di layar komputer mereka. Mereka sengaja menyebarkan rumor negatif tentang ekonomi Indonesia, memicu kepanikan, membuat orang-orang berbondong-bondong memborong dolar, dan akhirnya menjatuhkan nilai rupiah dalam hitungan jam. Purbaya menutup total ruang bermain para mafia falas ini. Melalui kebijakan barunya, Bank Sentral menerapkan aturan ketat. Siapapun yang ingin membeli dolar atau mata uang asing dalam jumlah besar di Indonesia, wajib menyertakan dokumen pembuktian underlying asset yang jelas. Mau beli dolar buat impor mesin? Silakan. Mau beli dolar buat bayar sekolah anak di luar negeri? Boleh. Tapi kalau mau beli dolar cuma buat ditimbun di bawah kasur atau dispekulasikan di pasar uang demi mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat, maaf, modal kalian akan dibekukan seketika. Dengan mematikan ruang gerak para spekulan ini, nilai tukar rupiah kita menjadi jauh lebih stabil dan mencerminkan kondisi ekonomi real yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa bandar internasional. Rakyat tidak perlu lagi cemas melihat layar televisi setiap pagi hanya untuk mengecek apakah harga barang-barang di pasar naik gara-gara kurs dolar melambung tinggi. Purbaya membuktikan bahwa ketika kita berani memutus rantai ketergantungan pada mata uang asing, kita sedang mengembalikan stabilitas dan keadilan ke meja makan setiap keluarga di Indonesia. Kedaulatan emas nasional menuju mata uang yang tak terkalahkan. Sebagai penutup bagian ini, mari kita tengok kembali bagaimana strategi pengalihan cadangan devisa ke emas murni yang dijalankan Purbaya membuat pondasi ekonomi kita makin tak tergoyahkan. Amerika boleh saja terus mencetak uang kertas mereka sampai menumpuk jadi sampah, tapi Indonesia memilih jalan yang jujur, mengamankan kekayaan dalam bentuk emas fisik yang nyata dan bernilai intrinsik. Setiap gram emas yang berhasil diamankan oleh Purbaya dari tambang domestik maupun pembelian internasional bertindak sebagai perisai baja bagi stabilitas rupiah. Ketika badai krisis finansial global nanti meledak akibat gelembung utang Barat yang pecah, mata uang yang tidak ditopang oleh aset real akan hancur lebur menjadi kertas tak berharga.
Namun rupiah di bawah benteng pertahanan yang dibangun oleh duet maut Prabowo Purbaya akan berdiri tegak sebagai salah satu mata uang paling aman dan terpercaya di dunia karena dijamin oleh kilauan emas murni dan kekayaan alam yang berdaulat. Blok Barat kini mulai kehabisan cara untuk mendikte kita, namun mereka pasti akan terus mencoba mencari celah lewat jalur politik maupun infiltrasi budaya. Apakah kalian ingin tahu bagaimana taktik pertahanan berlapis berikutnya dari Purbaya untuk menjaga momentum kemenangan ekonomi kita ini? Komentar di kolom komentar sekarang, bos. Kita bongkar habis sampai tuntas tanpa sisa. Buka telinga lebar-lebar dan pasang sabuk pengaman kalian, bos. Pertempuran moneter ini sudah masuk ke babak yang makin brutal. Ketika kita bicara tentang kedaulatan, Barat tidak akan tinggal diam melihat dompet digital rakyat Indonesia berhenti menyetor UPT ke perbankan New York. Mereka mulai melancarkan perang psikologis psychological warfare lewat media-media ekonomi internasional. Mereka membuat narasi bahwa langkah dedolarisasi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya adalah tindakan nekat yang bakal mengisolasi Indonesia dari pergaulan global. Halah, itu cuma gonggongan serigala tua yang ompong, bos. Kenyataannya, yang sedang panik itu mereka. Sistem keuangan mereka yang ditopang oleh utang abadi sedang berada di ujung tanduk. Sementara Indonesia justru sedang asyik membangun benteng ekonomi baru yang kebal terhadap gertakan sanksi global. Menembus blokade finansial, QRIS dan LCS sebagai jembatan baru dunia. Mari kita kupas taktik gerilya Purbaya yang paling bikin jengkel Pentagon. Selama ini, Barat merasa menjadi penguasa mutlak dunia karena mereka memegang kunci sistem clearing internasional yang bernama SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Kalau ada negara yang berani macam-macam dan tidak mau tunduk pada kemauan politik Washington, tinggal klik satu tombol, akses SWIFT mereka diputus, dan negara itu langsung lumpuh, tidak bisa berdagang dengan dunia luar. Skenario horor inilah yang selama puluhan tahun dipakai untuk menakut-nakuti para pemimpin Indonesia terdahulu. Tapi di tangan dingin Purbaya, gertakan itu sudah tidak mempan lagi. Mengapa? Karena perluasan-perluasan QRIS lintas negara dan interkoneksi pembayaran regional, Regional Payment Connectivity, yang diinisiasi Indonesia bersama Bank Sentral negara-negara ASEAN dan Asia Timur, secara de facto adalah sistem tandingan yang berdiri mandiri. Ketika pengusaha kelapa sawit kita di Sumatera menjual minyak nabati ke Mumbai atau Shanghai menggunakan skema local currency settlement (LCS), transaksi itu berjalan langsung lewat jaringan digital bilateral yang aman. Sistem ini tidak perlu mampir ke server perbankan Amerika, tidak perlu divalidasi oleh mata-mata keuangan Barat, dan sama sekali tidak menggunakan mata uang dolar. Jadi kalau suatu hari nanti Amerika mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi ke Indonesia gara-gara kita menolak mendiktekan kebijakan politik luar negeri kita, Purbaya tinggal menjawab sambil tertawa. Silakan putus akses dolar kalian, toh kami sudah tidak pakai duit mainan itu lagi untuk makan dan berdagang. Ini namanya merdeka 100%, bos. Membersihkan benalu dalam negeri, membengkam mulut manis kaum komprador. Perjuangan nasionalisme ekonomi ini tidak akan pernah mudah karena tantangan terbesar justru seringkali datang dari dalam negeri sendiri, yaitu dari kaum komprador atau para ekonom didikan Barat yang otaknya sudah dicuci oleh teori-teori usang Wall Street. Mereka ini adalah orang-orang yang bergelar mentereng dari universitas luar negeri, tapi kerjanya cuma jadi juru bicara kepentingan asing di tanah air. Setiap kali Purbaya mengeluarkan kebijakan tegas untuk membatasi ruang gerak dolar, kaum komprador ini langsung sibuk bikin seminar dan menulis artikel di media massa, menakut-nakuti rakyat bahwa rupiah akan hancur dan inflasi akan meroket. Presiden Prabowo dengan ketegasan seorang jenderal yang kenyang makan asam garam pertempuran, langsung mengambil tindakan untuk membungkam para benalu intelektual ini. Dalam sebuah sidang kabinet yang berlangsung tegang, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mendengarkan nasihat dari para pengamat yang digaji oleh lembaga donor asing untuk melemahkan mental bangsanya sendiri. Purbaya pun ikut memberikan hantaman telak lewat pembuktian data real di lapangan. Ketika penggunaan kris antar negara meluas dan skema LCS berjalan penuh, inflasi domestik kita justru makin terkendali dan cadangan devisa kita melonjak drastis karena tidak ada lagi celah bagi spekulan asing untuk mempermainkan kurs. Mulut manis para pengamat bayaran itu langsung terkunci rapat. Mereka yang dulunya memuja-muja dolar kini terpaksa menelan ludah sendiri melihat bagaimana rupiah berdiri tegak menjadi mata uang yang disegani di kawasan Asia. Menggebuk pengawas yang lalai, reformasi radikal di sektor finansial. Nasionalisme ekonomi tidak boleh hanya menjadi jargon politik di atas panggung. Ia harus termanifestasi dalam tindakan disiplin yang tanpa ampun di lapangan. Purbaya sadar betul bahwa untuk menjaga stabilitas moneter baru ini, instrumen pengawasan di pintu gerbang negara harus dibersihkan secara total dari mentalitas maklar. Institusi seperti Bea Cukai yang selama ini dianggap tidak becus dan seringkali kedapatan lalai dalam mengawasi arus masuk dan keluar barang,
langsung dirombak total sampai ke akar-akarnya. Di saat negara-negara barat saat ini sedang kelabakan menghadapi krisis multidimensi akibat gelembung utang mereka yang mulai pecah, Indonesia justru melangkah dengan penuh percaya diri. Rupiah kini berdiri tegak sebagai salah satu mata uang paling aman dan terpercaya di dunia, karena setiap lembar mata uang kita memiliki jaminan nilai real yang nyata. Bukan sekadar janji kosong di atas kertas cetakan asing, Indonesia menuju raja ekonomi global yang berdaulat. Kini, peta geopolitik dunia telah berubah secara radikal. Indonesia bukan lagi negara berkembang yang bisa didikte, diintimidasi, atau diatur-atur oleh lembaga keuangan internasional bentukan barat seperti IMF atau Bank Dunia. Di bawah komando tegas Presiden Prabowo yang memiliki nyali macan Asia dan strategi moneter brilian dari Menkeu Purbaya, kita telah resmi keluar dari sistem penjajahan gaya baru berbasis dolar. Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah bangsa yang besar bisa merdeka secara finansial jika para pemimpinnya memiliki keberanian untuk bertindak tegas, memotong jalur parasit asing, dan mempercayai kekuatan ekonominya sendiri. Gerakan dedolarisasi yang dipelopori oleh Indonesia kini menjadi cetak biru bagi negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia untuk ikut melepaskan diri dari belenggu hegemoni moneter barat. Roda sejarah telah berputar, tirani kertas ijo telah tumbang di bumi pertiwi, dan Indonesia kini melangkah mantap memimpin era baru sebagai raja ekonomi yang berdaulat penuh, adil, makmur, dan disegani oleh seluruh dunia.